rungkat ante-antean. Rungkat, Pak. Pagi ini kita goes endurance. Kebetulan ini seminggu sebelum Banyuwangi Blue Fire Region Challenge. Jadi sebelum kita event nanjak ke Banyuwangi, saya sama beberapa teman-teman, sama Ibu, Abah Asril, Faisal, dan beberapa di belakang, kita goes endurance dari Surabaya ke Trenggalek, tapi melipir dulu ke selatan lewat Tulungagung, lalu melewati jalan baru jalur lintas selatan yang melewati pantai itu, yang pernah kita lewati di episode waktu pertama kali goes ke Trenggalek. Jadi ini 230-an kilo dengan rute yang rolling-rolling dan sedikit tanjakan untuk endurance, karena kita terbiasa kalau mau ada event nanjak yang berat seperti Bromo, Ijen, Kediri dulu, kita biasanya ada latihan yang sangat jauh tapi low speed, low intensity. Jadi seperti sekarang speednya hanya 29, 30, tapi konstan terus dan berhenti seminimal mungkin. Kilometer 38 masuk Mojokerto. Kali Brantas. Om Jario yang ikut Tri Island lagi ikut ngawal, nggak tahu sampai mana ini. Sampai mana Om? 70-an lah. 70-an. Sekarang udah mau 55. Wah, aku udah 63 ya. Oh. 64 lah. Ya. Ini yang ikut di depan. Ada Kohai. Sebelah kiri Kohai. Ikut Bolang. Ada Ditra. Faisal. Jambrong. Abah Asril. Faisal ini nggak jelas ini, bawa tasnya kok banyak ini. Banyak yang belanja di dalam minimarket, ada yang ke warung, Membangun ekonomi. ya, membantu KM. Sepeda-sepedanya disandanin semua di situ. Pengen tahu saya naik apa? Wednesday Illuminati. Pakai bike komputer IGP Sport yang 630, grup setnya Sensa Empire 11 speed, remnya e-brake sih, kemudian handlebar, stem, dan seat postnya Uno yang berapa itu? 250 ribuan satu, full alloy tapi enteng dan nyaman ternyata. Kurvanya enak sekali. Tadi pakai Sensa Empire itu FD-nya, ini RD-nya ya, kebetulan yang pakai OSPW, karena itu RD pakai OSPW total cuma 1.100.000 kalau nggak salah harganya. Dan pakai crank Z-Race, ini crank lama saya dengan power meter CGI. Jadi ini semuanya brand Tiongkok. Yang rantainya pun juga rantai yang entah itu apa mereknya. Tapi
Yang paling penting kalau pakai grup set, misalnya pakai grup set budget, usahakan sprocketnya tetap yang proper. Ini kebetulan pakai sprocketnya Shimano Ultegra. Pakai 105 juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena sprocket Shimano memang secara kualitas shifting paling halus. Jadi kadang-kadang kalau kita pakai grup set murah, kok pindahnya nggak enak ya. Kadang itu bukan grup setnya, karena kan RD dan FD ini hanya memindah saja. Banyak pergerakannya itu kan ada di sprocket. Nah, ini sprocketnya pakai Shimano, jadi smooth aja jadinya. Jadi ini ngetes hancur-hancuran pakai Aluminati dan budget group set. Sadelnya yang tetap pakai fabrik scoop flat. Wheel setnya juga pakai Wednesday alloy. Bannya yang Vittoria Rubino Pro 28. Karena kalau goes jarak jauh, ban 28 yang paling penting. Kilometer 64 tadi pit stop sebentar di Mojowarno. Lanjut kita akan makan apa? Makan pagi atau makan setengah siang di Soto Pojok di Kediri. Setelah itu cus ke arah Tulungagung selatan, ke arah JLS, baru menuju Trenggalek. Gue santai. Ketemu orang olahraga, jalan sehat. Kanan. Nanti kanan lagi, ketemu itu aja nih. Iya, kanan nanti pertigaan kanan lagi, Bang. Jadi tadi mending kanan. Ya wes lah, gak apa-apa dah. Dah, santai pelan-pelan aja sampai kota. Ayo. Soto Pojok 928. 928. Efisien ya? 4 jam kurang 7 menit. Ya, efisien ya? Nggak sampai 4 jam. Padahal sempat pit stop tadi. Bukan kiri dah? Oh, bukan. Simpang 5 Gumul. Arc de Triomphe ala Kediri. Mau masuk kota Kediri jam 9.45, kilometer 119 ya, kena ini. Iya. Ini shopping streetnya Kediri. Soto Pojok itu pas di tengah-tengahnya. Soto ayam pojok. Ya. Oke, pit stop 2 di Kediri, kota kelahiran, di kilometer 117, dan kita sekarang sarapan pagi. Pit stopnya di Soto Ajam, tulisannya Soto Ayam Pojok di Jalan Doho Kediri. Ini terkenal banget. Nah, ini masih aman? Nah, hai, aman? Siap. Aman. Abah selamat? Aduh, mantap. Mas Jambrong, aman? Aman. Mas Faisal, aman? Mas Tatang, aman? Asik. Makan soto spesial Kediri, soto pojok paling enak. Sotonya itu kuahnya agak bening gitu, seger. Dan ini yang terkenal di sini. Ini tahunya, tahu kecap. Nanti dikasih kecap sama sambel. Nah, itu dia ciri khasnya di sini. Sambil ngedoli, sambil ngamuk iki sing dodol. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dia bentukan soto legend, soto pojok, soto ayam Kediri. Gimana Om, kok nggak dicampurin apa-apa ini? Belum. Belum. Tahunya enak? Enak. Ya, ini Kediri itu kan kota tahu. Jadi
tahu di sini tuh makanan wajib. Mari kita makan. Segernya, ya Allah. Jam 10.28 selesai makan, santai. Kita melanjutkan ke Tulungagung, kira-kira 30 km dari sini. Kemudian menuju ke Pantai Gemah sebelum masuk jalur lintas selatan di Pantai Klatak. Kilometer 154 di Boyolangu Tulungagung nih ya, ke arah pantai. Arah pantai apa? Gemah. Pantai Demah. Gemah. Ke arah Pantai Gemah. Ada yang pengen es tebu. Kita mau ke Perigi sekitar 35 km lagi. Nah, Om Jambrong itu Nih, Bang. Nah, Pertamax. pure sugar. Kita nanti ke sana. Nah, itu udah mulai ada kelihatan ada ketinggian. Nah, terus kita ke arah Pantai Gemah, lalu kita belok ke arah barat, melewati jalur lintas selatan, terus menyusuri pantai, kemudian ke arah Pantai Brigi, lalu kembali ke arah utara, ke arah Kota Trenggalek. Masih kurang 80 kilo, tapi nanjaknya lebih dari 1.100. Ini Kohai. Ya. Di saat yang lain minum es tebu di sana, Kohai memilih es durian. Ini mungkin resep rahasianya Kohai sendiri ya? Iya. Mereka kan tadi Trenggalek ini Kurang nendang. Nanti malam kita pesta durian lagi katanya. siap. Siap, Bang. Wah, dijanjikan Pak Bupati Trenggalek. Trenggalek. Wah, Siap, mudah-mudahan terrealisasi ya Kohai ya. Siap. Mantap. Kita sekarang kilometer 157, baru saja meninggalkan Boyolangu Tulungagung, sudah semakin dekat dengan jalur lintas selatan. Di kejauhan perbukitan yang unik dan indah itu mulai kelihatan sebelah kanan, antara senang, semangat, dan takut. Karena sekarang udah jam 12.26, jadi mataharinya memang lucu dan anginnya kencang sekali. Kilometer 161 kita sudah mulai kawasan pantai, anginnya makin asik. Kilometer 167 menuju Pantai Gemah, anginnya sekarang dari samping. Kalau ada rumah di kiri terlindungi, kalau nggak ada rumah, wah hati-hati. Desa Besoli, kawasan wisata Bolongan Sewu. Jalannya bolongan ya akeh. Jalannya berlubang-lubang, rusak, tapi pemandangannya mulai cantik. Sayangnya mata harus lihat lubang jalan. Hati-hati aja Pak, bahaya ini. Jembatan Kendal, kilometer 173. Iya, cakep banget. Sungai kiri juga bagus. Kiri sini, depan. Hah?
Oke, sekarang kita sedang di apa nih? Pertigaannya menuju ke Pantai Gemah ya? Enggak, ini Pantai Gemah ini JLS dimulai sudah. Oh, ini mulainya JLS. Mulainya JLS tapi 18 km ke arah Pantai Perigi ya. Betul. Ya. Ini ada menu favoritnya Jupe. Kearifan lokal ya. Kearifan lokal. Kearifan lokal. Dia enak apa nih, so? Untuk Jupe. Oke, kita berhenti di sini kurang lebih 10 menit ya. 10 menit Mas ya. Ya, 10-15. 10-15 menit. Setelah itu kita akan lanjut. Nah, ini mulai naik ke atas. Kilometer 174. Nanti ditunggu Ian, dibawain jenang. Ini langsung kelihatan nanjak di depan. 18 kilo dari sini ke Pantai Perigi. Dari tadi nggak ketemu rambuiku, sekarang ketemu. Iya, oh ya, rambu mobil miring. Langsung nanjak. %8, 8,7, 9%, melandai 6,7. Ini kita mulai masuk jalur JLS. Mulai dangak-dangak. Nah, ada yang nyanyi lagu naik-naik puncak gunung. Rungkat, ante-antean. Rungkat, Bang. Oke, nyala. Rungkat, ante-antean. Ya, artinya kita kelangan kowe sing paling tak sayang. dari Surabaya. Bondoku melayang. Waduh, entek balik Bondo melayang. Tego tenan, tangis-tangisan. Ya, itu Capsek sudah di depan. Ini baru beberapa ratus meter dari Pantai Perigi katanya. Setelah ini kita akan nanjak rolling sampai Pantai Perigi. 18 kilo ke depan ini mungkin jalan terindah di Jawa Timur saat ini. Kilometer 177. Siang, Pak. (14,8), 15,7, 16,5, 17,4, 17,6. Pemandangannya di depan, nggak lama lagi kita akan melihat laut di kiri. Ini Bu Toyib berusaha mengejar Bang Toyib. Wah, turunan. Kalau turunan kita terpaksa harus pegang tangan dua. Kalau tidak bahaya. Wow. Laut sudah mulai kelihatan di ujung kiri. Banyak lambang mobil nanjak. Diam-diam tanjakannya 11% terus. Pemandangan di depan bagus sekali.
kilometer 183, 9 kilo di tengah-tengah JLS. Kita sebentar lagi masuk Pantai Klata yang pemandangannya juga sangat bagus. Jadi Pantai Gemah, Pantai Klata, endingnya nanti Pantai Prigi, kemudian nanjak lagi baru turun ke arah Trenggalek. Kita lihat di bawah, Bung Toyib sedang menanjak di tengah panas terik matahari di jalur lintas selatan Tulungagung Trenggalek. Ya, kita lihat cadence-nya masih bagus, berarti powernya masih oke, stamina juga masih oke. Ayo semangat Mandet. Mantap, 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 mantap. Sekarang turunan. Oke, kita masih menuju ke Pantai Prigi. Kurang 6 kilo dari Prigi. Rutenya rolling-rolling, nanjak, turun, naik, turun. Cukup menguras tenaga, apalagi ini sudah tengah hari ya, menjelang sore. Sekarang kita nanjak lagi. Bu Toyib masih di depan. Oke, saya ngikuti saja dari belakang. Sekarang kita nanjak lagi. Depan bukannya turunan, malah dikasih rambu nanjak lagi. Saya nyuting kok. Nanti kalau saya duluan ya nyuting apa? Ada air terjun. Oh, duren. Aduh, Bu. Duren, Bu. Duren. Bu. Mungkin Mbak Ivo perlu sedikit suntikan semangat. Mari kita bernyanyi. Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang, nganti rakroso dilarani, dibujuki jarene jarene datar. Iki jenenge dibujuki. Pancen ku akui ku salah. Pasukan Rungkat, mana suaranya? Hoa hoe. Terlalu percaya mergo punya wangguko. Oh, kanan turun Mbak Ivo. Ada harapan. Mudah-mudahan bukan harapan palsu. Oh, enggak Mbak. Rungkat. Ya, beginilah saudara-saudara. Apa hendak dikata, kenyataan berbeda dengan realita. Nikmati saja, anggap saja tanjakan itu adalah kebalikan dari turunan. Yuk pancen. Aduh. Oh, tanjakan. Kenapa kau begitu soro? Tapi banyak juga yang mencintaimu sampai bikin kom-koman. Aduh. Ada apa dengan tanjakan? Kenapa sih nggak mau di flat saja? Turunan saya banter, Mbak. Ya, enggak. Saya itu tipikal goeser yang kencang di turunan. Di turunan saya lebih kencang waktu dibanding waktu nanjak. Ya, itu keistimewaan saya. Saya merasakan itu sebuah anugerah.
turunan gua antar aku. %11,5%. Sebelah kanan ini air terjun kecil. Seru juga. Pantai Klotak. Kurang 8 kilo. 10 kilo ya gak kroso ya. Sayang nanti kalau kedepannya ada banyak warung di sini, karena ini indah banget. Kebiasaan orang Indonesia pemandangannya kemudian ditutupi oleh warung. Harusnya warungnya sebelah kanan, kasih tempat, jangan di kiri. Gak perlu ke Bali kok, hai. Jauh-jauh Bali. Udah kilometer 190. Mestinya kurang 3 kilo ini ya, 3 kilo sampai Pantai Perigi. Setelah itu kita akan regrouping, nunggu teman-teman yang di belakang. Mutoyep kok bantermen ya. Powerku sampai 240-an. Mutoyep piro yuk? 230, 240. Gambar mobilnya turun, lihat. Asik. Wah, ini gradien turunnya rada lumayan nih. Jangan direm supaya nanti masuk tanjakannya ada efek bandul dari turunan sebelumnya. Itu teknik yang bagus. Sudah merasakan hawanya Perigi, ngarang. Maaf, aku juga gak bisa ngomong. Bupres gak bisa ngomong, besok aku aja ngomong. Bupres rungokno ae. Perigi itu singkatan dari perigigi. Jadi orang yang datang ke Perigi itu sama dengan Dr. Andi, sang perigigi. Ya, jadi orang yang datang ke perigigi tujuannya adalah untuk berobat sakit gigi. Orang yang ke Perigi juga sama, mereka tujuannya healing, cuma sakitnya yang lain.
lebih banyak ke sakit batin. Penuh Aku mengko juga men guyu ya gak iso, Bah. penuh tekanan pekerjaan, tekanan dari istri, suami, gebetan yang lepas, atau habis dipedot mantan terus larinya ke perigi untuk healing, menyembuhkan. Jadi sama, ke perigi sama ke perigi itu sama. Catat itu ya Dokter Andi. Aku kudu bisa. Hei, nonjak mana? Apa kudu tak walik ta rambune iku? Sabar, sabar. Ini ujian. Pokoknya kalau mau menyerah, eling kohai. Jangan ingat Riko, nanti DNF. Pondasi tok gak tahu bangun. Jarene ayah. Ya mudah-mudahan ini tanjakan terakhir sebelum turun ke perigi. Bagaimana dengan nasib teman-teman yang di belakang? Banyak. Oke, wow, duren lagi. Ya, kenapa? Bu Pres berhenti? Ya, Bu Pres. Sini, janjiannya di sini. Oh, di sini. Tapi juga kalau nyari Indomaret di depan kayaknya masih jauh, Mbak. Sepertinya banyak rimbunan pohon gini ya, masih jauh dari perkampungan. Oke, kita tunggu di sini aja. Kilometer 190. Kita sudah mendekati akhir JLS sebelum kembali ke arah utara, menanjak dulu sebelum turun ke Trenggalek. Ini mungkin jalan favorit saya di Jawa Timur sekarang. Ayo. Monggo. Mari. Pakai helm, pakai kacamata, ada aja yang nyapa. Ah, 10% terus. Ini kawasan Pantai Mutiara seharusnya. Sudah dekat dengan Perigi. Kilometer 195. Stop. Gak foto-foto di klakson tadi? Loh, emane. Wapi tadi mataharinya pas. Mas Patang bocor, Bang. Oh iya kan? Bocor. Iya. Depan ini harusnya ada kayak Indomaret gitu. Iya, tadi kita mau Ke sana ya? tapi nunggu ini dulu. Ya. Kita sudah memasuki Pantai Perigi. Kilometer 197, kita akan cari tempat toko atau minimarket untuk berhenti karena di belakang ada yang bannya bocor. Dan kita regrouping sebelum nanjak ke arah ke perbukitan di depan, lihat. Kita harus melewati itu nanti, naik dulu. Sebelum ke Trenggalek. Kilometer 199 dari Pantai Perigi kita akan menuju ke Trenggalek. Seharusnya hanya sisa 40 km. Masalahnya masih ada tanjakan kira-kira 5-7 km yang harus kita lewati. Bukan tanjakan yang berat, tapi yang namanya tanjakan ya tanjakan. Apalagi setelah kilometer 200, pasti terasa di kaki, di paha, di pantat.
hati-hati. Apa yang penting nyampe sebelum gelap. Ya, ini makanya kalau bikin event yang sifatnya jauh-jauhan minimal pakai ban 28 dan pilih jenis ban yang endurance. Berat sedikit saya nggak masalah, yang penting aman. Makasih ya Basril, berhenti dulu tadi ganti baterai kamera. Mulai nanjak kilometer 202. %. I love Curug Bang. Udah capek. %. Tadi suruh jemput. Iya. Air terjun Curug. Udah capek. Aduh, ke atas Mas ya. Ya. Capek gue. Capek gue. Duluan ya, tunggu di Indomaret. Kilometer 208 menuju akhir tanjakan. Aduh, udah capek. Batik. Ada 18%-nya lagi. Ini habisnya ujungnya. Alhamdulillah. Capek. Kita bersyukur ada Pak Murdi Kan saya yang menjemput di Curug. tahu apa itu? Ini namanya apa Pak ini? Ini namanya Sebo. Pasar Sebo. Pasar Sebo. Habis itu tinggal turun kan ya? Iya, tinggal turun. Pilihkan jalan paling cepat Pak. Ya ini yang 3 biarin. Ya siapa mana? Ada 3 ketinggalan jadi ya. Karena mau gelap. Enggak sampai mana ini? Paling mereka baru Mungkin baru mulai naik mungkin. Kita ngikuti Pak Murdi aja. Iya, kamu di depan enggak apa, nanti kalau sudah datar saya Oh ya siap. aja, ya. Turun masih dikasih naik. Ya. Bandel dikit. Kita turun menuju Trenggalek. Alhamdulillah sudah habis tanjakannya. Ya, kira-kira tidak sampai 30 kilo lagi kita finish. Kilometer 213 turun ke Trenggalek. Wah, bukit di depan ke atas, majestic banget. Wah, dulu lewat sini ketika pagi cahayanya beda, mataharinya beda. Amazing view. Wow, lihat ke atas.
tunanya masih dikasih naikan. Sempat 16%. Berangkat matahari terbit, finish matahari terbenam. Sunrise to sunset ride. Ayo beat the sun. Hah? Beat the sun. Beat the sun. Stop. Kilometer 216. Gue paling seneng kalau ada sawah. Sebelah kiri, sebelah kanan, bukit. Depannya ada jembatan lucu banget. Belanda itu. Jembatan apa namanya? Ya, namanya tinggal Belanda itu. Belanda? Iya. Oh, zaman Belanda. Ya. Jembatan Srikandi, Desa Sukoharjo. Kilometer 223, pemandangan lagi, sawah lagi. Kilometer 226. Pokoknya kalau ke Trenggalek menuju ke arah bukit. 10 kiloan lagi kita sampai di Trenggalek. Udah tinggal lurus ini, nggak usah belok-belok. Kita di KM 230, Kohai bannya gembos, jadi kita berhenti dan kita sebelum masuk tikungan Trenggalek tadi disusul sama teman-teman dari Trenggalek. LCC. Trenggalek bikin melek. Trenggalek bikin melek, wis melek ket mau melek tajaan. Ya ampun, luar Panas-panasnya biasa. ya, pas panas-panasnya. Iya benar, terima kasih ya udah Halo, disusul. Mas Rul, mantap. Udah mau nyampe Trenggalek, udah di pandangan mata, Kohai banyak sobek. Oh ya, pas ada bengkel sepeda di sini dan punya ban luar cadangan juga karena ban luarnya juga sobek. Jadi ya untung di sini Kohai. Iya. Di atas tadi modiar. Iya. Makasih teman-teman ini. Ini sore-sore malah goes semua gara-gara ini. Tapi dia kan ada sing goes gitu. Ada. Benar. Ini pesaingnya gue sih nyegat sampean. Saya kan 50 up. 50 up. Iya tadi ngomong 54 tuh dong. Bapak Murdi juga yang gantikan. Ini ya enaknya sepedaan di mana-mana. Temennya banyak. Cycling is networking. Kita masuk kota Trenggalek. Hari ini goes matahari terbit sampai terbenam. Kembali ke Trenggalek. Berapa kali Mas Tony? 3 kali. 4. JJ nggak bawa itu. Iya, survei dulu ya. Iya, 5. Survei, EJJ, Lebaran, Ya, lebaran. Persebaya Festival, Ya. sekarang. 5 kali aku sudah tahun ini ke Trenggalek. Wah, berarti ada magicnya ini. Kenapa pelet aku? Nagih berarti jadinya. Nagih. Ya, saya pikir masa ini kok sering ke Trenggalek ini ada apa ini? Kalah. Pertanyaan ini. Enggak, aku seneng kota-kota yang lagi semangat gini, Mas. Iya. Apalagi Pak Ipin juga jiwanya jiwa muda
Ya semangat ya. Mas udah berapa kali Trenggalek? Tahun ini 5 kali. Magic ya. Magic, kena pelet aku. Nggak tahu yang melet siapa ini. Tapi aku ngerasain kota ini lagi apa ya, bergairah. Oke. Ya, kayak. Ini aku suka banget pasar ini, pasar Pon. Kata istriku kayak Quincy Market di Boston gitu. Oh. Kenapa? Kasihan anak saya kalau perlu. Pushback di sini. Iya. Keliling gini. Bapaknya suruh lari. 5 kali ya sudah ke sini tahun ini. Dan setengah tahun ya. Iya. Trenggalek. Oh, ini nyemil enak gini. Terakhir di pasar malam. Di mana? Ini. Oh, malam ini. Iya. Agustusan. Oh iya. Aku tuku pentol 10.000 sampai ganpe. Oke, pendopo ganggu bupati. Masuk aja, gak apa-apa. Ngomong masuk. Permisi Mas, janji sama Mas Ipin. Finish 241 kilo jam 6. Pas. Berarti 12,5 jam. Summary 241 kilo, riding time 9 jam 48, average speed 24,6, top speed 62,9, total nanjak 1228, aslinya gak akeh. Tapi pendek. Tapi megeli. Panas-panas. Maksimum gradien 25,7. Trenggalek bikin ketagihan Mas Asrul. Tom. Laporan 12 jam lebih dipakai, IGP Sport 630, baterainya masih 75%. Top ya? Cuma 25% kepake. Istimewa. Istimewa ini. Wah, ini merek yang Amerika mahal itu bakal terancam. Kena harga berapa Mas? 2,6. Tapi sejak masuk podcast naik. Aduh, pasti. Kita malam mingguan di alun-alun Trenggalek dulu. Dan tetap bergoyang. Demak TOP BGT, terima kasih banyak Demak. Untuk Jepara juga terima kasih. Serunya Car Free Night. Alun-alunnya hidup banget emang di sini. Itu yang aku paling berkesan waktu itu. Permisi Pak, izin. Jam 7 janjian tadi. Iya. Iya. Terima kasih. Belum apel. Iya. Oh, ada apel. Langsung ke belakang aja Pak ya. Ke kanan. Ya, makasih. Maaf ya Mas. Dari Surabaya. Kan itu di Bupati Trenggalek. luar biasa. Pokoknya kita Akhirnya kita sampai juga di penginapan. Tinggal istirahat. Yes, terima kasih Pak Bub. Tadi kita dijamu makan-makan sampai kenyang ya. Kenyang banget. Pakai banget. Oke banget. Oke, gimana Bang rute hari ini? Rute hari ini alhamdulillah jos ya. Tadi 241 kilo ya. 241. Itu nggak kaleng-kaleng itu. Wush. Kalau sekedar untuk latihan. Tapi memang hari ini itu apa ya, kurang 1 minggu dari event Blue Fire Agent ya. Jadi hari ini itu yang jelas endurance pasti dapat lah. Terus apa, adaptasi dengan cuaca panas. Jadi kalau seandainya nanti pas event cuaca panas, badan nggak kaget. Terus otot juga sudah menyimpan memori untuk bersepeda yang jangka waktu lama. Dan tadi alhamdulillah pas dari mana? CLS terus perigi, kita dapat tanjakan-tanjakan yang boleh katakan mirip-mirip lah pada beberapa segmen untuk Blue Fire Agent. Jadi hari ini tuh endurance dapat, latihan power juga dapat. Jadi insya Allah nanti ototnya tuh nyimpan memorinya. Ya, jadi siap ya nanti Insya Allah di siap. event Tadi Blue Fire. tak rasakan itu ya. Insya Allah dapat lah. Ya. Jos, semoga lancar ya nanti Lancar, event. ya, nggih. Baik Betul. semua event. Tapi hari ini memang menyenangkan sekali. Selain itu semua ya persiapan untuk minggu depan itu, kita juga dapat view yang luar biasa Ya, indahnya luar biasa ya. banget tadi ya. Jadi ini salah satu
pengalaman baru, bisa merasakan JLS. Karena kemarin kan sudah waktu EJC kita dari ke Trenggalek tapi dari arah Pacitan. Ini kan Trenggalek Tulungagung tapi melewati JLS. Jadi tambah Baru pertama kali ya? Ya, jadi kita menambah khasanah segmen Strava kita. Ini pejuang Strava ini dan ceritanya. jangan lupa kita punya bahasan tentang perigi dan perigi. Nanti kita bahas di Instagram. Asik. Terima kasih Abah. Oke. Dilanjut besok ya. Kita istirahat dulu malam ini. Hari kedua. Ready tomorrow. Yuk. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan melanjutkan Bolang Day 2. Dan pagi ini sudah datang teman-teman dari TLCC. Akan nemenin kita. Ngawal kita ya. Ngawal sampai perbatasan. Sampai perbatasan. Surabaya. Aduh. Tapi hari ini jalur normal, jadi nggak menyesatkan dan menghadap langit kayak kemarin. Jadi 180 harusnya ya, 180 kilo full datar. Wes nikmat ya. Jalannya nggak nikmat tapi karena jalan nasional ya, bukan jalannya Trenggalek, jalannya nasional yang menghubungkan Trenggalek dengan Tulungagung ke arah Kediri itu Pari-Rube. Ini nih paving, jalan paving, ini lebih mulus. Baiklah, kita nikmati aja nanti. Aduh, pulang naik sepeda. Tapi hari ini jalur tanda kutip gampang. Nggak lewat yang jalur recovery, jalur yang tidak mendongak ke atas atau menatap aspal. Jalur rekor perih. Asli kalau ke Trenggalek banyak teman goesa di sini. Dan kalau ada cyclist lewat pasti disambut, ditemani, dirumat. Tadi pagi bangun yang pertama dipegang Pak. Oh aman. Enggak kram. Oh enggak, kalau kram sudah enggak pernah Mas. Kram sudah enggak pernah. Mungkin karena sudah 12 tahun mungkin ya, jadi udah kenal gitu. Maksudnya enggak kram. Jadi fatigue aja. Kalau fatigue baru ada. Tapi kram pasti enggak ya. Ya aku mungkin sudah beberapa tahun enggak kram gitu ya. Otot-ototnya sudah jadi ya. Kan kilometer 21 sudah meninggalkan Trenggalek menuju Tulungagung, ditarikkan Mas Denny sama Mas Arif. Enak konstan, cuman anginnya seru, kadang dorong, kadang nyamping, kadang dari depan. Kilometer 31 udah masuk Tulungagung, diajak makan ini warung nasi lodo gleduk. Enaknya ikut teman-teman lokal itu, dikasih tempat makan-makan yang unik-unik. Makan dulu ya kok, Hai? Ya, silakan. Kan belum sarapan tadi. Udah sampai di kilometer 31 dan sekarang kita diajak sarapan sama teman-teman TLCC di Tulungagung. Kita sarapan apa ini namanya? Lodo. Sweet. Ayam lodo suwir, warung nasi lodo gleduk Usri. Ada agak beda tipe sama lodo Trenggalek sama Tulungagung itu agak ya sama-sama namanya lodo, cuman agak beda rasa dikit. Oke, mari kita coba. Tapi antrinya. Ini berarti wis jaminan enak sing ngantri kaya ngene wonge. Makan ayam lodo. Ayo. Oke, gas. Makananku udah habis. Mana ini? Wah, ini dia penampakan. Oh, sudah mau habis nih. Loh, karek kerupuk etok. Jangan lupa fondasi. Fondasi ini. Pupuk sampai Surabaya. Pesan Mas Jaki ya, fondasi. Nah, ini nih penampakannya. Mantap. Mari kita lanjut makan. Hari kedua
Kita sekarang masuk Simpang 5 Gumul di Kediri, Kabupaten Kediri. Tadi teman-teman Trenggalek menemani sampai perbatasan Tulungagung. Terima kasih semuanya. Sekarang kita akan menempuh rute yang sebenarnya benar-benar flat sampai Surabaya. Jadi kalau dari sini ya sekitar 110 km lagi. Kita di Simpang 5 Gumul lagi, yang sekarang makin sering dilewati cyclist di Indonesia karena banyaknya event-event yang lewat sini. Jadi kita 2 hari endurance ini akan menempuh totalnya sekitar 420 km. Hari pertama 240, hari kedua 180. Kita sudah menuju Pare sekarang. Semoga anginnya bersahabat. Kemarin anginnya tidak bersahabat, itu yang bikin lama. Kita akan pace santai, pace zone 2 untuk sekaligus bakar lemak, lagi gendut. Hanya berempat ini, saya, Ivo, Abah Asril, dan Kohai. Kilometer 136 kita di Mojokerto. Sebentar lagi kita akan pit stop di restoran favorit kita kalau rute ini atau rute ke arah ini. Kita itu ke Madiun, Kediri, Gunung Kelut, yang arah cenderung ke barat ini. Depan ini ada restoran namanya Depot Anda, terkenal sop buntutnya. Ini jalannya biasanya hancur tapi bertahap diperbaiki. Depot Anda bah di depan. 2 hari dipakai, 400 kiloan, baterai masih sisa 54%. Top IGP Sport 630. Info teler udah minta loading dari tadi. Kena soda gembira loh. Oh, Gembira lagi. ya. Soda gembira. Langsung gembira lagi nah. Soda gembira pokoknya. Dari Depot Anda nanti hanya 42 kilo ke Surabaya, jadi dinikmati. Udah 1,5 jam dari sini udah finish. Tradisi teman-teman Surabaya kalau lewat bypass Mojokerto makan di Depot Anda. Oh hai, udah lapar kayaknya, ngebut di depan. Ini di akhir jalan. Info menyerah. Apa? Aku tuh nggak pernah minta loading seumur hidup. Ya baru kali ini karena aku tahu aku butuh loading. Jadi kamu sekarang pasti merasa menang. Gak apa-apa. Kadang-kadang, makanya kan kadang-kadang kita ini palunya, kadang-kadang Alah, kita kamu ini sering. pakunya. Kamu sudah terlalu sering, aku baru sekali. Sikilku lo gak popol. Kurang 42 kilo Enggak. dari 180. Sorong aku Ya. gak enak. Panas. Kurang makan tadi malam. Iya, panas. Makan yang banyak, Anginnya tidur. Kohai sudah menghabiskan sop soda buntut, gembira, soda kopi gembira, hitam, teh panas, siap 50 kilo ke depan. Siap. Apa aja? Sop buntut, jeruk, sama es caw. Ciao. Lu plus tadi telur. Oh iya, Ya, telur telur. dadar. Terus protein tok itu. Persiapan untuk ujian. Kepsek, telur dadar sama nasi sama sambel. Soda gembira. Soda gembira, es coklat, Fanta. Ini air sodanya tadi, soda gembira. Oh, air soda di sini ya. Oh, oke. Saya sop buntut sama es caw saja. Ini nambah bungkus apa ya? Jus apokat. Jus alkapun. Tapi saya tidak melanjutkan karena saya ngantuk. Cincala tinggal 50 kilo. Tapi tadi disangoni ini loh sama cece-nya, ya ampun, Nogosari ini katanya buat
anak-anak di rumah. Mana apa ini Koko Steve? Steve Tanah Saleh. Iya. Masa sih? Coba lihat Koko Steve itu akun Strava-nya namanya Nagasari. Oh alah, iya ini kita makan Koko Steve ya nanti ya. Koko Steve dimakan. Sama ini ada, wah tuh dibawain apa ini pisang goreng ya ampun Ce. Terima kasih banyak. Mana Cece-nya tadi? Mencari Cece, sambil bayar deh aku. Terima kasih Nagasarinya, terima kasih. Apa pisang gorengnya nanti tak kasih triple A. Mau bayar. Enak makanan di sini. Jadi kalau misalnya lewat sini harus mampir ke sini. Ini di Mojokerto di bypass depot Anda. Mantap. Makan sudah, tinggal bertiga, sisa 40 kilo. Jalan. Bismillah. Bekanda biasanya malam terus. Oh iya dah. Iya dong. Oh iya sore biasa nih. Iya. Kata Kohai jarang-jarang siang makan di depot Anda karena biasanya kalau rute Kediri PP, Gunung Kelut PP atau Madiun PP kita pasti makannya sore atau malam. Jadi ya pengalaman baru di tempat yang sama. Dan lokasinya bukan karena tempatnya di sini, tapi memang jarak dari depot Anda ke Surabaya itu cocok untuk last stop. Jadi tinggal 40-an kilo dan sudah nggak perlu stop lagi udah. Surabaya, we're coming home. 174 kilo. Lagi masuk Surabaya, akhirnya 2 hari training camp selesai. Finish 176 kilo. Speed 27,7, nanjaknya cuma 264 meter. Anginnya ngalah-ngalahin tanjakan. Setelah 2 hari dipakai, IGP spotnya masih sisa 49%. Istimewa. Padahal kemarin 241 kilo, matahari terbit sampai terbenam. Hari ini diajar lagi berjam-jam, tidak pernah saya matikan. Top. Pedalnya juga selamat. Sensor 11 speed, CGI power meter, semuanya masih aman. Closing, top, makasih. Abah udah siap buat ijen. Hah? Rumahku, Kohai. Ya. Makasih Kohai, finish. Mantap. Kohai, nggak ada lawannya dah. Kalau ada yang mau bikin event kelompok umur 70 up, nggak usah dibikinkan kompetisi, langsung bikinkan piala untuk Kohai. Datar panjang, model ultra, mau lomba nanjak, mau diapakan aja Kohai langsung bikinkan pialanya. Nggak usah ada kompetisinya kalau 70 up. Nanti perlu dipasang piala Hall of Fame. Iya, jadi ada piala Hall of Fame nanti. Karena pencapaiannya tahun ini luar biasa. Tahun ini Kohai luar biasa. Sudah finish, finish Java 1200 kilo. Bromo, main satu kaki finish itu. Padahal sudah operasi ganti lutut. Mantap Kohai. Moga-moga kita semua nanti kalau sudah tua kayak Kohai kuat.
Makasih semuanya. Kita pulang ke rumah, istirahat dulu, minum susu protein, makan yang banyak. Jangan pernah berhenti bersepeda ya. Dan jangan hanya bersepeda jarak pendek. Itu menghindar desainer sepedanya. Nikmati hobi ini semaksimal mungkin. Sampai ketemu. Saya Azrul Ananda, founder DBL Indonesia dan Azaware. Sejak awal, misi besar kami adalah untuk breaking the barriers, meruntuhkan segala dinding penghalang anak Indonesia untuk mengejar mimpi-mimpinya, untuk mendorong merek-merek Indonesia ikut berperan aktif di industri olahraga. Sekarang, kami memasuki fase baru perjuangan itu. Aza berkolaborasi dengan brand Indonesia, Jackson. 5 sepatu ini akan membuka jalannya, mengajak semua untuk lebih proaktif, aktif, dan produktif dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk sekolah, bekerja, dan aktivitas lain. Bintang-bintang olahraga yang kami tampilkan ini juga menunjukkan niat, dedikasi, dan tujuan kami ke depan, membuat sepatu-sepatu yang nantinya mendorong anak muda Indonesia meraih prestasi dunia. Aza, semua bisa. Chup